Bayu di podcast kali ini untuk seri Styrian GP. Kali ini kita akan membahas apa ya yang pertama? Ya, mesin. Johan Zarco si Sengak. Itu kan kemarin di podcast yang kemarin Bayu belum bahas tuh. Karena sementara di sidang apa ya kemarin kita bikin podcastnya. Jadi ini jadi kontroversi juga sama RD. Kenapa sampai dia di penalti pit lane? Jadi sebenarnya itu sudah tertulis dalam peraturan Moto Dini itu dibuat oleh ada yang namanya Komisi Keamanan, Safety Commission yang terdiri atas para rider, biasanya yang sudah senior, kemudian MSMA, para pabrikan, kemudian Dorna, GP Commission. Setelah disetujui itu akhirnya nanti terbit jadi aturan oleh GP Commission. Nah gitu. Jadi aturannya adalah dilarang, pokoknya bahasa Indonesia gini, rider dilarang berkendara dengan cara yang membahayakan rider lain atau orang lain di pedok maupun di track. Seperti itu. Jadi di pedok maupun di track, artinya sebenarnya masih ingat nggak sih yang kemarin itu si Alex yang nyaris yang nabrak wartawan, kurang lebih kayak gitulah. Nah itu ada aturannya dan itu harus dipenalti gitu ceritanya. So media luar terutama bagian Inggris sana itu memframingkan bahwa sebenarnya si Zarco tidak layak untuk dipenalti. Lihat tuh ributnya Simon Patterson sama Morbidelli, bahwa menurut Simon Patterson bahwa itu sebenarnya cuma racing incident. Jadi si Zarco nyalip terus si Morbi nyeruduk. Menurut dia sih kayak gitu. Si Morbi kan emosi, lu gila, gue nyeruduk di kecepatan 300 km per jam, gila aja lu. Lu mau gue mati, istilahnya kayak gitu sih si Morbi bilangnya. Nah gosip berhembus sepoi-sepoi di belakang layar. Ini gosipnya nih. Kalian lihat nggak postingan soal Opa Ago yang bilang mesinnya itu cuma racing incident. Coba tuh tanya sama si Freddie Spencer tuh. Dia kan pembalap juga, dia pasti ngerti itu cuma racing incident, dia kan pernah ngalamin yang kayak gitu. Terus dia bilang, tapi emang benar RD harus manggil, tapi mestinya itu cuma racing incident. Jadi menurut pembalap dulu itu cuma racing incident, karena menurut mereka ya motor mereka dulu nggak secepat sekarang lah ya. Dia mereka itu racing incident, bagian dari racing gitu. Itulah kenapa sebenarnya RD menganggap itu racing incident. Kenapa mereka tidak bereaksi setelah race Austrian GP. Gosip perhembus sepoi lainnya adalah, kan kalian tahu Johan Zarco masuk di Avintia itu karena ada campur tangan dari promotor Prancis yang support dia full, bergabung dengan Federasi Motor Prancis kalau nggak salah, dan Dorna, Carmelo Ezpeleta sendiri yang turun tangan untuk mencarikan dia seat. Jadi gosipnya adalah Federasi Perancis calling nih ke ketua DPRD tingkat pusat, anak buah gua udah cari, udah capek-capek dicariin seat kok. Kenapa mau dibilang mau ngebunuh orang? Waktu itu kan bahasanya Morbidelli kan setengah pembunuh. Kenapa dibilang membunuh orang? Itu menghancurkan image gini. Jadi gosipnya sih, bukan gosipnya, Zarco sendiri udah bilang sama Ezpeleta. Dia sendiri bilang, saya udah ngomong sama Ezpeleta, terus Ezpeleta bilang masih ada yang belum jelas sih, gitu bahasanya Ezpeleta. Dia nggak mau bilang Zarco salah, dia cuma bilang ada yang belum jelas sih, karena emang dia ini titipannya Federasi Motor Prancis ke Dorna. Nah, itulah kenapa sebenarnya oleh RD Zarco ini nggak bakal dipenalti, karena satu, menurut Freddie Spencer
ya ada masukan juga dari Opa Ago bahwa itu cuma racing incident. Satu, kedua, framing di luar sana terutama untuk media Prancis dan media Inggris bahwa itu memang cuma racing incident. Mungkin karena Mbak Yu nggak tahu ya, ada potensi ABR sih sebenarnya untuk media Prancis ini, jurnalisnya ya rata-rata mereka ABR. Mbak Yu nggak ngerti kenapa, tapi mungkin lebih karena Kraslow agak nyelekit, terutama kalau ke Rossi, dan Kraslow itu pro Marquez, bukan pro Marquez sih, lebih kepada dia cuma bilang bukan pro sih, kadang-kadang dia juga nyelekit sih ngomongnya. Dibilang pro enggak juga, cuman dia enggak terlalu pro Rossi kalau Kraslow. Jadi ya wajar kalau jurnalisnya rada-rada ABR. Jadi kurang lebih gitu. Nah, itulah kenapa waktu akhirnya dipanggil. Nah, kita lihat dulu. Kemarin itu waktu kita bahas di podcast yang lama bahwa agak anehnya adalah Zarco baru dipanggil setelah dia ke Italia untuk ujuk-ujuk operasi tulang skafoid. Nah, kemarin setelah dipanggil, Paul juga dipanggil, itu lolos penalti. Petrux dengan Alex. Petrux dapat peringatan tertulis, istilahnya orang bilang SP lah ya, kalau Mbak Yu, bahasanya Mbak Yu tuh kena SP. Kalau bahasa sepak bola kena kartu kuning. Pokoknya peringatan tertulis, peringatan keras tertulis atas gestur. Tapi si Alex nggak lolos, si Alex nggak dipenalti. Nah, yang aneh adalah insiden Zarco sama Morbi gitu. Aturannya emang sudah jelas, rider dilarang berkendara dengan cara yang membahayakan orang lain, entah itu di trek maupun di pedok. Logikanya secara aturan udah mesti penalti nih, tapi karena mindsetnya RD yang memang pembalap udah lama, terutama karena Opa Ago udah framing bahwa itu racing incident, dan bahwa Zarco didukung oleh Federasi Motor Prancis bahwa itu cuma racing incident dan itu tidak masuk akal kalau di penalti. Akhirnya RD bingung, gue mau penalti, dasarnya apa? Ada sih di aturan, tapi menurut yang lain gini. Akhirnya mereka menunda putusan itu menjadi hari Jumat pagi. Mereka ngomong dulu tuh di Safety Commission, komisi keamanan yang isinya para rider. Jadi sebenarnya bukan nanyain, bukan survei sih sebenarnya bukan voting, enggak. Tapi mereka lebih istilahnya kayak gini, ini aturannya nih ada nih, ini aturannya sudah ada jauh sebelum Freddy Spencer masuk gitu. Jadi dia nanya, Freddy Spencer kapan sih? Ini baru 2 tahun ya. Jadi dia nanya dasar aturan itu apa. Nah, jadi rider senior itu bilangnya kayak gini, aturannya adalah boleh bermanuver, tetapi akibatnya tidak boleh membahayakan orang lain. Akibatnya, oke? Boleh bermanuver, tetapi akibatnya tidak boleh membahayakan hidup orang lain, membahayakan rider lain, atau entah siapa yang ada di pedok, gitu. Jadi di dalam atau di luar lintasan selama ada di sirkuit. Jadi emang harus penalti. Memang entah dia sengaja apa nggak sengaja, entah itu manuvernya kecil atau besar, atau cuman sesimpel-simpel, tapi kalau akibatnya adalah membahayakan orang lain, itu wajib penalti. Itu kata para rider. Nah, si Miller yang awalnya bilang, oh itu cuma racing incident bla bla bla, akhirnya dia tahu bahwa memang Zarco salah. Akhirnya dia bilangnya gini, gue maunya dua-dua dihukum gitu. Namanya rider Ducati kan, dia kan bela Ducati. Ya berarti mesti dua-dua dihukum. Piro sama mengakui bahwa itu berarti salah, tapi tetap dua-duanya dihukum atau dua-duanya nggak dihukum gitu. Petrux ya,
Yang yang vokal sendiri itu adalah Dovizioso. Dovizioso malah bilang, yang kayak gitu ngapain mesti nanya. Yang kayak gitu ngapain mesti lambat, itu cepat, udah ada aturannya, ngapain orang track limit aja langsung di penalti, kok yang kayak ginian lama di penalti gitu. Dia nggak mau bilang Sarko salah, dia cuma bilang ngapain lama banget putusannya. Itu kan nggak perlu ditanya. Sementara rider lainnya lah ya, Cal Crutchlow yang awalnya membela, sama juga Bradley Smith itu awalnya membela, setelah mereka lihat di angle lain, akhirnya si Crutchlow bilang, kalau gue lihat sih emang sepertinya saya bikin kesalahan kemarin. Kalau saya lihat dari yang sekarang, meskipun sebenarnya saya sudah muak ya lihat itu, beneran saya nggak suka lihat itu. Dia bilang gitu, dia bosan, kenapa sih diulang-ulang terus gitu. Sebenarnya saya nggak suka lihat itu, tapi mesti dilihat karena saya mau tahu ini sebenarnya ada apa. Terus dia bilang, setelah saya lihat lagi dan saya pikir sepertinya Sarko nggak bakalan melok deh ya. Dia nggak bakal melok, 1 udah terlalu kencang, 2 udah kehabisan track, 3 ngeremnya tiba-tiba gitu. Antara 2 kalau dia nggak terus ke gravel, ya udah dia jatuh aja di situ kayak gitu. Jadi dia bilang dia nggak bakal melok. Si Smith sih mirip-mirip Bayu ceritanya, dia coba bilang mungkin dia mau ngikut Lyle Miller, tapi ya, caranya Miller nggak kayak gitu kurang lebih gitu. Jadi si Smith intinya bilang, mereka coba bilang, kamu boleh bermanuver, tapi pastikan bahwa akibatnya itu akan berpengaruh pada orang, dan akibatnya sebesar apa. Kalau cuma niat kamu mau ngejatuhin, ya menurut Morbidelli sih, maksudnya Sarko adalah emang mau bawa dia ke gravel gitu. Kalau niatnya, kalian lihat nggak caranya si Miller waktu menyingkirkan Paul dari track ke Gridstone. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia maunya ngeluarin si Morbi dari track gitu. Nah, menurut Morbi gitu. Jadi kita nggak usah ributin ini line siapa. Tapi intinya aturannya adalah yang diminta oleh Komisi Keamanan, kalau itu sudah mainan nyawa orang, mau nggak mau lu mesti penalti. Nggak ada cerita mau ini lainnya siapa, ini ceritanya siapa, mau nyeruduk siapa, ngeremnya siapa, enggak. Jadi apa ya, yang membuat insiden terjadi adalah si Sarko ngerem tiba-tiba di depannya Morbi. Jadi si Sarko yang kena penalti, kurang lebihnya kayak gitulah ya. Karena Morbi juga sebenarnya udah nggak ada space buat dia ngerem. Dia udah bilang, saya udah nggak punya space, cuma 2 meter loh di depan, mana saya lagi 300 km per jam, 2 meter ya sepersekian detik. Reaksi saya juga nggak bisa secepat itu kalau dia tiba-tiba late braking, kurang lebih kayak gitu. Oke? Jadi clear, itu adalah aturannya. Itulah kenapa Sam Lowes di race Moto2 di Styrian GP kemarin ada masalah, akhirnya dia kena black flag. Bayu juga bingung sih, dia udah habis dia habis menjatuhkan berapa rider gitu, udah 2 rider dia rugi, dia masih tetap aja ketek-ketek race. Tapi Bayu bingung, dia kena black flag itu dia udah jatuh lagi kan. Worth it gak sih? Sempat baca di ini, dia bilang itu mestinya dia penalti pit lane lagi ya. Gimana tuh? Dia kan ceritanya lanjut race lagi, terus pas dia jatuh baru keluar tuh hukumannya dari RD black flag. Ya percuma orang yang udah jatuh. Ya kan gitu logikanya. Jadi para fansnya si Sengak Sarko itu bilang, ya kan kalau begitu mestinya dia udah start dari pit lane lagi dong. Ya nggak tahu ya, nanti kita lihat lagi si RD. Oke. Jadi kurang lebih gitu. Terus kita bahas apa yang terjadi dengan Nevina dan Yamaha. Nah, Nevina kemarin itu bilangnya kayak gini, saya memang ada
masalah sama rem. Dia cuma bilang kehabisan rem sih, kurang masuk remnya. Jadi dia karena dia merasa kurang pakem remnya, dia makainya itu jadi bebannya lebih. Dan akhirnya karena bebannya lebih, ada satu titik di mana remnya udah ambiar aja. Jadi dia bilang rem gue meleduk. Jadi cara satu-satunya adalah dia harus menjatuhkan dirinya, karena kalau dia mau pakai ngerem kaki udah terlanjur cepat. Kalau dia nggak membuang diri, ya udah dia pergi sama motornya kan ke sana. Jadi ingat siapa sih kemarin yang di Spanyol? Lupa. Kayak gitulah. Jadinya malah membahayakan dirinya. Jadi dia membuang diri. Nah, yang jadi masalah adalah pertama yang disoroti ada Brembo. Kok bisa rem Brembo loh ini? Rem Brembo buat motor bini yang kalau harganya yang biasa aja udah bikin nangis gitu ya. Kok bisa? Nah, si Brembo merasa mukanya tercoreng. Karena kok bisa rem yang mestinya bisa dipercaya kok bisa meledak. Jadi akhirnya Brembo memberi penjelasan. Nah, karena di seri Austria GP banyak rider yang bermasalah dengan rem, terutama Snacknaro yang dia mengaku bahwa remnya ada masalah. 2 race dia remnya ada masalah. Akhirnya Brembo memutuskan untuk mengeluarkan material baru, kaliper baru yang dengan bantalan yang lebih besar. Jadi gunanya adalah bantalan lebih besar itu agar bisa membuang angin lebih cepat. Jadi remnya lebih cepat dingin. Kalaupun panas nggak overheated gitu. Menurut Brembo, para rider sudah di-email sejak hari Kamis. Sebelum hari Jumat, hari Kamis mereka sudah di-email karena mereka sudah datang tiba di sirkuit. Jadi di-email tuh. Nah, dalam emailnya itu mereka menyarankan untuk semua rider mengganti dengan material baru, kaliper baru ini. Dengan catatan PS bahwa kalau ada rider yang tidak mengikuti saran dengan memakai kaliper baru, maka apapun yang terjadi, Brembo tidak bertanggung jawab. Istilahnya gitu. Nah, semua rider yang dapat email itu menuruti kecuali Nengvina dan Joan Mir. Alasannya Nengvina waktu itu kita nggak bisa salahkan juga. Alasannya Nengvina waktu itu adalah karena kaliper baru ini belum pernah dites di Red Bull Ring. Selama ini kalau nggak salah di sirkuit lain di Barcelona apa di mana gitu ya, tapi nggak pernah di Red Bull Ring. Jadi Nengvina mikir karena gue nggak pernah pakai ini ya gue nggak berani dong, ini buat race gitu. Jadi dia merasa nanti kali ya habis kalau ada tes resmi lagi baru gue pakai. Tapi untuk sementara gue pakai yang emang udah gue percaya bisa buat ngerem. Dan waktu itu memang waktu di Austrian GP yang bermasalah dengan rem banget itu cuman Snacknaro, Nengvina enggak. Jadi Nengvina pikir ya kan sirkuit sama, malah potensi track lebih rendah suhunya. Jadi ya menurut dia nih mestinya nggak ada masalah dong ya kayak gitu. Tapi ujungnya ya ada masalah juga. Jadi Brembo udah bilang gue nggak tanggung jawab, gue udah bilang suruh ganti lo nggak mau kayak gitu. Si Mir sendiri juga nggak ada masalah ceritanya. Kalaupun pakai kaliper baru ya Bebe Vale dan Snacknaro mengakui kita pakai kaliper baru masih susah ngerem juga sih gitu. Itulah kenapa Snacknaro akhirnya di belakang, karena dia juga emang susah ngerem padahal itu sudah kaliper baru kayak gitu. Dan Bebe Vale udah bilang kita udah coba dari
dari sesi latihan emang nggak ada masalah, tapi pas race kok jadi panas. Jadi ya kaliper baru baru masih masalah, kaliper lama lebih masalah lagi di Nengvina. Jadi ya menurut Bebe Vale mungkin karena layout sirkuit itu kan, karena sirkuitnya sangat cepat, jadi potensi untuk panas rem itu sangat banyak gitu. Jadi menurut Pak Yu ya mungkin nanti kalau udah di Misano udah kembali ke kaliper yang awal, bukan kaliper khusus lagi, jadi mungkin sudah bisa lebih diprediksi lah ya soal remnya. Oke, next kita bahas soal mesin Yamaha. Nah, kemarin juga di seri Styrian GP itu Jarvis Yamaha menarik kembali permohonan mereka untuk ganti mesin. Jadi kan ceritanya waktu itu yang Amro masih 3, punyanya Nengvina, punyanya Morbi, punyanya Bebe Vale, itu semua sudah dikirim ke Iwata. Nah, Yamaha mengajukan ganti mesin, setidaknya ganti katup, karena katanya itu ada masalah di katup M1. Sebenarnya itu sudah diajukan, mereka sudah bilang ini katupnya nih yang masalah. Tapi kalau logika kalau kalian mau pakai aturan yang lama ya sebenarnya itu gampang, lu sisa start dari pit lane aja para ridernya. Tapi karena ini adalah protokol COVID-19 itu agak ribet. Nah, jadi kan kesepakatannya kemarin para pabrikan adalah dengan Dorna adalah pengembangan untuk mesin hingga 2021 dihentikan. Oke? Jadi engine fresh. Lu nggak boleh ngubek lagi itu apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau ganti jeroan atau mau ganti mesin atau mau tambah mesin atau apa, bukan cuma sekedar pit lane konsekuensinya, tapi harus melalui persetujuan para pabrikan di MSMA. Jadi semua pabrikan harus menyetujui bahwa mesin kamu memang tidak aman dan tidak ada masalah keselamatan, intinya lah ya, ada masalah keselamatan sehingga harus diganti. Nah, kemarin itu Ducati setuju, yang lain sih oke aja karena udah tahu masalahnya sejak awal dari Bebe Vale di seri Jerez 1. Mereka udah tahu itu masalahnya apa. Tiba-tiba ngedrop di lintasan, Morbi juga tiba-tiba beletok aja kayak gitu. Jadi ya pabrikan lain ngerti lah ya. Nah, yang masalah itu Honda. Nah, Honda ini agak tricky buat negonya. Kenapa? Karena kondisinya mereka adalah rider yang superior yang sekarang tiba-tiba lemah karena nggak ada Jordan Drakor, Marc Marquez. Jadi dengan kondisi Snektaro di puncak klasemen, pasti mereka bilang, gua mau kasih lagi lu mesin baru, lu makin dominan, gua makin setengah mati, kayak gitu. Jadi gosip belakang layar berhembus bahwa Honda minta peta mesin, blueprintnya. Yang mana sih yang rusak kayak gitu. Itu kan kalau mau lihat yang mana yang rusak kan berarti lu mesti kasih gambar mesin. Mana mau Yamaha. Jadilah Yamaha dia tarik tuh permohonan buat ganti mesin. Akhirnya Jarvis bilang, ya saya yakin kita bisa kok sampai akhir musim dengan kondisi mesin yang ada. Dan di sesi free practice in fact mereka membaik dan Nengvina bilang, kayaknya masalahnya udah selesai. Pas race meletup. Habis mesin 1. Jadi in fact Nengvina sisa 3 mesinnya, dan itu semua sudah bekas karena sudah buka semua. 3 mesin diputar hingga akhir musim. Kemudian Snektaro kabarnya udah buka semua juga, tapi dia masih utuh 5. Bebe Vale udah buka semua, masih utuh. Enggak, masih utuh, sisa 4 karena 1 udah dikirim. Morbi udah buka semua juga, sisa 4.
Itu aja. Yang paling krisis sekarang itu ya Nengvina. Nah, ini yang jadi masalah menurut Mbak Ayu. Kalau Nengvina masih tetap berambisi untuk mengalahkan Snake Taro dan menjadi, impian dia adalah menjadi rider Yamaha terbaik di klasemen. Kalau dia harus mau begitu, pasti dia harus mengalahkan Snake Taro. Ya oke lah ya, nggak usah dapat jurdun, tapi setidaknya dia harus mengalahkan Snake Taro. Nah, kalau mau mengalahkan Snake Taro dengan 5 mesin yang full saat ini, sementara dia cuma punya 3 mesin, dia mau nggak mau harus minta ke Jarvis, tambahin mesin gua paling nggak 1, nggak apa-apa gua balik dari pit lane lah, apalah, yang penting moncer tuh mesin. Oke? Masalahnya Jarvis pusing lagi. Iya dong, dia harus menunjukin jeroan dia ke Honda untuk dapat persetujuan dari Honda. Itu dia masalahnya. Jadi masalah mesin Yamaha itu nggak sekedar cuman start dari pit lane, enggak, harus dapat persetujuan Honda. Itu yang jadi masalah. Itu yang bikin Jarvis mikir-mikir. Tapi nggak tahu lah ya, nanti kita lihat di Misano hasilnya akan bagaimana. Kalau memang Jarvis kekeh untuk tidak menambah mesin, maka Nengvina harus punya strategi pemakaian mesin. Dari 3 mesin itu yang mana yang dipakai free practice, yang mana mau dipakai race. Dan itu kalau nggak salah mereka sekarang udah punya kebijakan mengurangi sekitar 300 lap untuk setiap mesin. Itu dikurangi 300 lap untuk menambah masa pakainya hingga akhir musim. Itu sih. Tapi nggak tahu ini dengan meleduknya mesin Nengvina mau berarti jatahnya Nengvina harus dikurangi lebih banyak lagi untuk bisa membuat 3 mesin yang tersisa itu bertahan sampai akhir musim, kalau nggak mau nambah mesin. Nah itu berarti nggak bagus juga buat Nengvina, karena dia sendiri juga butuh untuk performa dia. Kalau makin kurang lap yang bisa dilakukan dengan mesin bekas tersebut, ya susah. Udah mesin meleduk, udah nggak ada top speed, udah nggak ada power, udah remnya susah, complicated ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, next kita bahas lagi soal Paul Espargaro. Oke, jadi yang jadi masalah ini kemarin diributin adalah green zone. Aturannya adalah green zone, rider dilarang menginjak green zone di lap terakhir. Kalaupun boleh di lap, sebenarnya nggak boleh sih sebenarnya aturannya aslinya adalah sebenarnya nggak boleh. Itu kata Bebek, aturannya sebenarnya nggak boleh nginjak apapun alasannya. Jadi kalau nginjak ya lu kena penalti gitu. Tapi pada aplikasinya boleh menginjak green zone terutama di lap pertama, tapi di lap terakhir nggak boleh, karena lap terakhir itu adalah kamu lagi battle. Dan kalau lagi battle biasanya ada yang lupa ngerem, ada yang lupa ini, ada yang lupa itu, gitu-gitu ya. Jadi nggak boleh nginjak green zone gitu. Kalau lap pertama kan, terutama di tikungan pertama, kadang ada yang keluar green zone karena di tikungan pertama itu rider lagi banyak-banyaknya, jadi ada yang mesti ngambil keluar supaya nggak jatuh gitu. Nah, yang jadi masalah adalah sebenarnya bukan masalah George Martin, bukan, tapi masalahnya adalah Joan Mir. Jadi kalau kalian baca di media Indonesia, Joan Mir marah karena si Martin kena penalti, padahal si Paul enggak. Padahal sama-sama di tikungan yang sama dan sama-sama di lap terakhir. Padahal sebenarnya bukan itu masalahnya. Joan Mir marah-marah. Jadi ceritanya, kalian ingat di race pertama Joan Mir memimpin. Nah itu ternyata dia ada kena penalti, turun 1 posisi karena dia di awal lap itu, di tikungan terakhir itu dia keluar dari green zone gitu. Dia keluar ke green zone. Jadi dia dihukum 1 posisi. Jadi kata Joan Mir gini, di race pertama saya melakukan hal yang sama di tikungan yang sama,
dan saya mendapat penalti untuk turun satu posisi. Saya menurut, dia bilang gitu, saya menurut, saya turun satu posisi. Nah, kalau saya di penalti, mestinya Paul juga di penalti, Paul pula leg terakhir pula gitu. Nah, yang jadi masalah kemarin ya ada faktor politis juga sih, karena kalau Paul di penalti lagi, ya si Mir bisa dapat podium gitu. Nah, yang jadi polemik adalah pertahanannya RD. Mbak Yu udah tahu nih mainannya RD. Pasti ngelesnya kayak gitu. Sebenarnya bukan Mbak Yu membela RD, enggak, tapi entah kenapa mindsetnya itu udah pasti gini nih mikirnya. Jadi pasti gitu, dia mikirnya, si Paul udah turun 2 posisi, ngapain dihukum? Gitu. Jadi kan kalau keluarnya dikit, penaltinya turun 1 posisi. Ini kan turunnya banyak, keluarnya banyak, jadi dia dihukum 2 posisi. Nah, menurutnya si Mir mestinya dia turun 3 atau turun 4, malah si Dovi bisa kena gitu. Kenapa? Karena tepat di tikungan terakhir dia itu bukannya mengerem atau memperlambat motor, tapi dia memacu motornya. Jadi dia selisih sekitar 0,1 detik dari Joan Mir gitu. Padahal mestinya di tikungan terakhir itu kan dia dua tikungan tuh keluar green zone. Nah, di green zone yang kedua itu terakhir, tepat di tikungan terakhir itu dia memang udah keluar, dan itu dia gasnya full banget. Akhirnya dia finish lebih duluan dari Mir gitu. Itu yang Mir mau. Jadi kalian dapat ya gambarannya. Nah, si Paul sendiri bilangnya gini, saya keluar juga bukan karena mau saya keluar karena dipaksa keluar. Saya memang mau mempertahankan bagian dalam, tapi karena saya nggak punya spion, dia sampai bilang nggak punya. Karena saya nggak punya spion, saya nggak tahu siapa di belakang. Nggak taunya ada yang masuk dari dalam, dan saya terpaksa harus keluar. Terus dia bilang saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat waktu, nggak dapat posisi. Yang ada malah saya hilang posisi, 2 posisi. Dia bilangnya kayak gitu. Nah, itu tuh argumentasinya RD. Dia udah turun 2 posisi. Nah, Bebe Vale sendiri udah bilang, RD nggak tegas nih. Ya kalau green zone yang dilarang ya dilarang aja sekalian semua gitu. Logikanya mikir aja bahwa itu gravel atau rumput. Nah, kira-kira aja kalau dia gravel atau rumput terus dia masuk dengan kondisi seperti itu, berapa waktu yang hilang, berapa posisi yang dia mesti dikembalikan kayak gitu. Terus dia bilang, tapi kita nggak bisa debat karena George Martin dia diuntungkan. Jadi gini, George Martin itu dia kan mestinya ngerem. Jadi di posisinya dia di green zone itu dia mestinya ngerem untuk masuk ke dalam. Memang si Bezzecchi itu masuk ke dalam. Memang dia agak keluar dikit, tapi posisi ban belakangnya agak masuk. Jadi memang sebab dia mengkontrol motornya untuk tidak injak green zone. Beda sama Jorge Martin itu yang lurus aja gitu. Makanya dia di penalti. Gitu, turun 1 posisi karena memang kondisinya dia battle dan itu sangat dekat. Kalau dia ngerem mungkin Bezzecchi yang menang kayak gitu. Makanya dia diturunin 1 posisi. Nah, makanya kata Bebek bilang masalahnya si Paul turun keluar green zone karena dia dipaksa keluar dan dia turun posisi. Itu kata Bebek, itu dia sendiri bilang itu interpretasi RD. Jadi dia cuma bilang mestinya RD tegas dong, kalau udah gitu ya gitu aja gitu. Lain lagi ceritanya Dovi dulu bilang kayak gini, udah deh hapus aja itu, bikin pusing. Dia bilang hapus aja itu green zone, taruh aja gravel di situ sama rumput, selesai masalah. Jadi nggak usah sibuk ngitung berapa waktu yang hilang, berapa posisi yang hilang. Udah kalau udah gravel ya gravel aja, udah rumput ya rumput aja. Itu kemarin ditaruh jadi green zone supaya kalau misalnya ada kesalahan, misal waktu
lap pertama atau melakukan kesalahan yang ya keluar dikit aja lah ya, keluar dikit aja, lu nggak langsung jatuh jumpalitan kan. Kalau lu jatuh jumpalitan juga ya kan kasihan, udah rugi motor dan segala macam. Jadi ya kalau cuman bikin kesalahan sedikit ya masih bisa masuk lagi, tapi itu berarti kamu turun posisi kayak gitu. Jadi sekarang Novi udah bilang gini aja deh, hapus aja tuh green zone, taruh aja kayak lagi gravel di situ, apa rumput di situ. Jadi kalau jatuh aja, kalau hilang posisi maksudnya udah nggak perlu mikir bahwa ini di penaltinya turun posisi atau ini di penaltinya sekian detik kayak gitu. Nah kalau si Bebek udah bilang, Jorge Martin sebenarnya di race sebelumnya di Austrian GP juga dia keluar ke green zone, cuman masalahnya waktu itu dia memimpin jauh di depan, jadi mau di penalti juga ya percuma di penalti, mau di penalti turun posisi ya udah jauh sekali kan. Nah, jadi ya nggak bisa di penalti turun satu posisi. Jadi ya menurut Bebek ya wajar, bukan wajar ya, maksudnya dia ngerti lah ya waktu itu dia nggak di penalti. Nah yang di Styrian GP kemarin dia di penalti ya karena dia lagi battle, dan itu memang harus ngerem di situ, karena dia lolos aja sekali aja lu nggak ngerem ya lu menang. Sementara si Bezzecchi mau nggak mau ngerem karena dia memang dia agak jentil sedikit green zone, tapi kelihatan bahwa dia mengontrol motornya dengan ban belakangnya kelihatan agak masuk ke dalam. Oke? Jadi ya kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, Mbak Ayu nggak tahu apakah FIM sedang mempertimbangkan untuk mengganti komposisi RD. Karena entah kenapa RD sangat disoroti di seri Austria ini. Kayak gitu. Mbak Ayu nggak tahu apakah gimana ya, ada bantuan dari media Inggris untuk menjustifikasi keputusan RD atau gimana. Mbak Ayu nggak tahu, tapi ini seolah-olah orang mendukung RD dan rider itu seolah-olah dikontrol oleh Bebe Vale karena nggak ada si Jurgen Rakor. Jadi ini seolah-olah apapun yang Bebe Vale bilang, kalau itu melawan berseberangan dengan RD, itu dianggap bahwa apa ya, semacam kok gitu punya lo enggak. Jadi ceritanya kemarin tuh si George Martin itu di penalti karena yang menang adalah Bezzecchi. Seolah-olah menurut media di Inggris itu, bukan media sih, jurnalis di Inggris menganggap bahwa oh dia nih yang diuntungkan, si Vale nih yang kong kali kong sama RD biar Jorge Martin di penalti, si Bezzecchi yang menang. Padahal nggak gitu, aturannya lain, emang aturannya ada. Dan kalian tahu bahwa RD untuk kelas Moto3 dan Moto2 itu saklek banget. Kalau lo keluar ya di penalti, hanya rider tertentu yang lolos dari penalti green zone, men. Kalian lah tahu lah siapa kalau sering nonton Moto2 Moto3. Jadi ya kayak gitu. Nah yang masalah adalah kenapa di kelas Moto Bini itu nggak saklek kayak gitu, aturannya. Itu yang dipertanyakan oleh para rider, yang dipertanyakan oleh kayak kita gini. Jadi nggak tahu ya, instingnya Mbak Ayu bilang bahwa FIM sedang berpikir untuk merombak komposisi RD FIM Stewart ya. Apakah dengan lebih banyak para rider, mantan rider, atau gimana, Mbak Ayu nggak tahu. Tapi nampaknya ketidaktegasan RD paling kelihatan sekarang, kalau kayak dulu si ini lolos, si itu lolos, sudahlah ya. Ini lolos, itu lolos, sudahlah ya. Sampai papanya Marco Simoncelli, Paolo Simoncelli itu sampai bilang, mereka itu biasanya kalau mereka salah, bukan salah, kalau ada keputusan yang kontroversial, biasanya kita nongol di sana terus kita ngamuk-ngamuk, gebrek-gebrek meja, cuman untuk memvalidasi dan memberikan gini loh menurut kami, kayak gitu. Ternyata ya sekarang
pada akhirnya mereka adalah pendeta yang tanpa dosa, nggak bisa disentuh. Kenapa? Karena pas COVID gini kita nggak bisa ketemu mereka, nggak bisa diomong-omongin, jadi ya udahlah, keputusan nggak bisa dibantah kayak gitu. Oke, jadi itu aja. Mbak Yu akan bahas soal kontraknya Bebe Vale di sesi podcast tersendiri. Sekian review Mbak Yu. See you next time guys. Bye.